Jauh sebelum peradaban dimulai, manusia prasejarah melakukan aktivitasnya tanpa menggunakan pelindung tubuh. Lambat laun setelah pemikiran mereka berkembang, mulailah mereka berpikir mencari cara untuk melindungi tubuh dari cuaca dan lingkungan yang ekstrim. Mereka mulai mencari bahan yang bisa digunakan sebagai pelindung tubuh. Pada awalnya, manusia menggunakan dedaunan sebagai pelindung dengan model yang sangat sederhana. Selanjutnya, setelah manusia bisa membuat alat pemotong, mereka mulai menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk melindungi tubuh. Pada masa ini, manusia sudah mulai belajar keterampilan membuat pakaian dengan cara dan model yang sangat sederhana, namun bisa digunakan dengan nyaman. Pada masa itu, pakaian adalah simbol keterampilan untuk bertahan hidup. Pada masa ini, manusia mulai belajar keterampilan membuat pakaian. Mereka mulai merancang bentuk pakaian agar bisa digunakan dengan nyaman. Ini adalah keterampilan untuk bertahan hidup. Setelah manusia mulai hidup menetap, mereka mulai membuat alat-alat yang lebih praktis untuk membuat pakaian. Pada masa ini, manusia mulai belajar keterampilan menenun. Mereka terus mencari bahan-bahan yang bisa ditenun menjadi kain. Serat nabati seperti linen, rami, dan kapas adalah bahan-bahan utama dalam pembuatan kain pada saat itu. Sehingga pakaian sudah mulai dirancang dalam bentuk yang proporsional, lebih ringan, dan nyaman saat dipakai. Di Mesir kuno, sangat terkenal dengan pakaian linen mereka yang lembut dan dingin sesuai dengan iklim gurunnya. Pada masa ini, pakaian mulai menunjukkan perbedaan status sosial di mana raja dan keluarga bangsawan mengenakan busana lebih berkualitas dibanding rakyat biasa. Model pun perlahan muncul sebagai bagian dari identitas sosial. Pada peradaban Mesopotamia, memberikan contoh awal mengenai pakaian berlapis yang dilengkapi ornamen. Mereka mengembangkan teknik pemintalan dan pewarnaan kain yang cukup maju untuk masanya. Pakaian bukan hanya diproduksi untuk keperluan harian, tetapi juga untuk ritual keagamaan dan upacara penting. Bentuk, warna, dan aksesoris pakaian dapat menandakan jabatan pemerintahan atau fungsi dalam masyarakat. Dengan begitu, pakaian mulai berperan sebagai bahasa simbolik. Di kawasan Asia Timur, terutama Tiongkok, perkembangan pakaian mengalami transformasi monumental. Penemuan sutra oleh masyarakat Tiongkok ribuan tahun lalu mengubah arah sejarah busana dunia. Sutra dengan cepat menjadi simbol kemewahan dan menjadi komoditas penting dalam jalur perdagangan internasional, yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra. Kualitas sutra yang halus dan berkilau dikenal hanya dimiliki oleh kelas bangsawan. Namun, seiring berjalannya waktu, teknik pembuatannya menyebar ke berbagai penjuru, meski tetap dianggap sebagai bahan mewah. Di India kuno, masyarakat mengembangkan kain katun dengan teknik tenun yang sangat rumit. Mereka menciptakan motif-motif khas yang akhirnya dikenal di seluruh dunia, seperti pola geometris dan floral. Kain sari yang ikonik merupakan hasil perpaduan estetika dan tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Di Jepang, perkembangan kimono menjadi representasi estetika budaya yang menghargai kesederhanaan, ketenangan, dan keselarasan. Kimono tidak hanya pakaian, ia mengandung filosofi hidup dan aturan pemakaian yang sangat terstruktur. Sementara di Eropa, pakaian pada era Romawi dan Yunani kuno cenderung mengutamakan drapery, yaitu teknik melilitkan kain sehingga membentuk siluet tertentu. Toga Romawi atau chiton Yunani merupakan contoh klasik
tentang bagaimana kain lebar dapat disulap menjadi busana elegan tanpa banyak jahitan. Namun, pada masa ini, status sosial ditentukan oleh warna dan jenis kain yang digunakan. Ungu tirian, misalnya, merupakan warna yang hanya boleh dikenakan kalangan bangsawan. Memasuki abad pertengahan, pakaian di Eropa mengalami perubahan drastis. Teknik menjahit mulai berkembang, memungkinkan pembuatan pakaian yang lebih pas di tubuh dan terdiri dari beberapa bagian. Busana menjadi semakin kompleks dengan tambahan lapisan-lapisan kain tebal untuk melindungi dari cuaca dingin. Pada masa ini, pakaian juga menunjukkan etiket moral. Gereja memiliki pengaruh besar dalam menentukan norma berpakaian, seperti panjang gaun perempuan atau pembatasan penggunaan aksesori tertentu. Abad Renaissance membawa revolusi dalam dunia mode. Seni, budaya, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat. Gaun menjadi lebih besar dan mewah, dihiasi bordir, renda, dan permata. Di kalangan bangsawan Eropa, siluet tubuh dibuat dramatis dengan penggunaan korset dan struktur keras seperti fartingale atau hoop skirt. Dalam periode ini, mode menjadi simbol kekuasaan dan kebanggaan nasional. Pada abad ke-17 hingga 18, mode pakaian Eropa semakin menonjolkan kemewahan. Para raja dan ratu, terutama Louis ke-14 dari Perancis, menjadi ikon mode yang mempengaruhi tren internasional. Sepatu berhak tinggi, wig besar, dan jas dengan sulaman rumit menjadi ciri khas era ini. Industri tekstil mulai berkembang menjadi sektor ekonomi penting. Kota-kota seperti Paris dan London muncul sebagai pusat mode dunia, posisi yang masih mereka pertahankan hingga kini. Revolusi industri pada abad ke-19 membawa perubahan paling besar dalam sejarah pakaian. Mesin jahit, pemintal otomatis, dan pabrik tekstil mengubah proses produksi dari yang sebelumnya lambat menjadi massal dan jauh lebih cepat. Pakaian mulai tersedia untuk semua kalangan, bukan hanya bangsawan. Selain itu, munculnya kelas pekerja menciptakan standar baru dalam berpakaian, lebih sederhana, fungsional, dan efisien. Pada masa ini pula, muncul pakaian modern seperti celana panjang, jas, dan kemeja yang kita kenal sekarang. Memasuki abad ke-20, mode pakaian berkembang pesat seiring globalisasi dan kreativitas para desainer terkenal. Pakaian tidak lagi hanya soal fungsi dan status, tetapi menjadi sarana ekspresi diri. Era 1920-an membawa gaya flapper yang bebas, sementara tahun 1950-an menghadirkan glamor pasca perang melalui desain Christian Dior. Di sisi lain, gerakan budaya seperti punk, hip-hop, dan streetwear juga membentuk identitas mode generasi muda. Pakaian menjadi medium sosial yang mencerminkan perkembangan zaman. Hingga abad ke-21, sejarah pakaian terus berlanjut dengan integrasi teknologi dan keberlanjutan. Bahan-bahan ramah lingkungan, pakaian daur ulang, dan tekstil pintar menjadi tren terbaru. Dalam era digital ini, mode bukan hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga virtual, seperti fashion digital untuk avatar dan dunia metaverse. Meskipun teknologi mengubah cara manusia menciptakan dan mengenakan pakaian, fungsi utamanya tetap sama, sebagai perlindungan, identitas, ekspresi, dan simbol kebudayaan. Sejarah pakaian adalah sejarah manusia itu sendiri, yang selalu berubah, selalu berkembang, dan selalu bercerita.